Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa duduk mendengarkan kajian-kajian Islam, mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kelak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan yang lainnya, insyaallah kita akan membahas suatu tema yang berjudul apa andilmu untuk Islam, untuk agama Islam. Kalau kita perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan kita ini tujuannya diciptakan itu untuk kita ibadah kepada Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, dalam tafsir para ulama mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita diciptakan untuk ibadah, berarti kehidupan kita sepenuhnya harus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, di antara bentuk ibadah kepada Allah yaitu apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita perbuat untuk agama Allah ini, apa andil kita untuk agama Allah ini, ya. Kemudian kita mundur ke zaman sahabat. Mereka adalah manusia terbaik, manusia yang telah dijamin surga. Mereka sangat-sangat luar biasa di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan bahkan nyawanya demi meninggikan kalimat tauhid yang sampai sekarang kita rasakan nikmatnya, yang sampai sekarang kita rasakan manisnya. Itu diantara jasa para sahabat. Subhanallah. Dahulu para sahabat ada yang andil dengan kekuatan fisiknya di dalam ranah jihad fisabilillah, di medan perang. Ya. Dahulu ketika awal-awal Islam, pertama kali yang muncul adalah peperangan Badar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Ya. Dan ketika itu pasukan umat Islam masih sangat sedikit, sekitar 300 sekian. Sedangkan pasukan orang-orang kafir itu 1000, bahkan mungkin lebih. Akan tetapi lihat bagaimana para sahabat demi membela agama Allah Azza wa Jalla, mereka korbankan nyawa mereka. Dan sebagian yang lain mengorbankan harta mereka untuk membiayai peperangan, karena peperangan tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan harus ada dananya. Ya, subhanallah. Sampai akhirnya ketika itu secara matematis, secara matematika manusia, kalau 1000 banding 300 yang menang 1000. Akan tetapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla, umat Islam ketika itu bisa menang, bahkan sangat-sangat berjaya ketika itu, sehingga membuat orang-orang kafir ketakutan. Lihat bagaimana jasa para sahabat demi membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah saat-saatnya genting ketika perang Badar itu, sampai beliau berdoa, dan doa ini dituliskan oleh para ulama, ahli sejarah. Di antara yang pernah saya baca adalah di kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu doa bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, ya Allah, yang artinya itu, ya Allah, jika seandainya kita tidak menang hari ini, di peperangan Badar ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini. Itu saking gentingnya ketika itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin.
sehingga ya terjadilah nanti peperangan-peperangan berikutnya. Ini dalam kondisi menang, ya. Tentunya meskipun menang, banyak yang dikorbankan. Ya, banyak yang dikorbankan. Sehingga ada juga yang syahid ketika itu di peperangan Badar, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian peperangan-peperangan berikutnya, di antara peperangan yang sangat dahsyat, yang betul-betul kita bisa menyaksikan bagaimana para sahabat itu betul-betul ya ingin mengorbankan semuanya apa yang dia bisa untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu peperangan Uhud. Kita coba sedikit kita mengulas peperangan Uhud. Ya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan juga genting, karena di peperangan Uhud kita ketahui bahwasanya kaum muslimin kalah. Ya. Karena ya itu tadi ada sedikit fitnah, ya. Tidak nurut lah istilahnya. Tidak menurut perintah Rasul SAW. Pasukan itu tidak boleh turun. Ya, qadarullah wa masyafa'al, pasukan itu turun untuk ya mengambil ghanimah, padahal belum saatnya turun. Sampai akhirnya pasukan kaum kafir ya itu putar balik untuk menyerang, ya, menyerang kaum muslimin gitu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan bahkan desas-desusnya Rasul SAW dikabarkan mati, wafat gitu. Sampai para sahabat itu lemas gitu. Ketika mendengar di peperangan itu Rasul sudah wafat, subhanallah. Ya sebagian para sahabat itu sudah tidak ada yang semangat gitu. Sudah kayak ya lemas gitu ya. Ya, kita pun ketika membaca sirah itu ya kita juga lemas gitu. Subhanallah. Ya, saking bagaimana kita tidak kuat, tidak bisa ketika kita mendengar Rasulullah SAW wafat. Bagaimana posisi para sahabat ketika itu? Ya, yang menjadi panglima, yang pemimpin ya ketika itu, ya kemudian wafat. Itu hanya desas-desus. Ya, ternyata ada salah satu sahabat yang melihat bahwasanya Rasul masih hidup, sehingga ya diteriak, ya diteriaki itu. Pasukan yang lain itu Rasul masih hidup gitu. Oh, sehingga beberapa pasukan kaum muslimin mendengar itu naik lagi semangat mereka, ya. Dan Rasul SAW mengisyaratkan kepada seorang sahabat itu, jangan teriak kencang-kencang, nanti kaum kafir mengetahui posisiku. Posisi Rasul SAW sampai akhirnya ya orang-orang kafir tahu juga posisi Rasul SAW. Akhirnya banyaklah serangan kepada Rasulullah SAW, karena yang diincar adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul bisa ya meninggal ketika itu? Ya, yang menjadi incaran orang-orang kafir itu adalah Rasulullah SAW. Ya, oleh karenanya Rasul sampai bersabda, ya, Rasul sampai bersabda kepada para sahabat, man yarudduhum, ya, anna walahul jannah. Subhanallah. Lihat bagaimana sabda Rasul menggetarkan kaum muslimin. Man yaruddu anna walahul jannah. Ya, may yarudduhum anna walahul jannah. Siapa yang bisa menghalau serangan-serangan orang kafir ya dari kami, yaitu dari Rasul SAW, maka baginya surga. Ketika itu para sahabat ya berebut. Di antaranya adalah Talha, ya, Talha bin Ubaidillah. Bagaimana Talha itu melindungi Rasul SAW. Kemudian bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan anak panahnya melindungi Rasul SAW. Ya, sehingga berjibakulah di situ para sahabat, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, karena para sahabat itu saking berjibakunya untuk melindungi Rasulullah SAW, Rasul mengatakan bahwasanya, Talha, pasti engkau masuk surga. Subhanallah. Lihat, apakah kita, ya, bagaimana ketika kita langsung dibilang seperti itu oleh Rasulullah SAW, ya, tidak apa-apa kita mati asalkan kita masuk surga, ya, nggak apa-apa. Bahkan ada para sahabat ketika itu, salah satunya ya yang bernama Amr, ya, itu pincang. Orang yang pincang ya boleh tidak mengikuti perang karena cacat fisik. Akan tetapi para sahabat itu kalau sudah ada panggilan perang bagi mereka itu, ketika mereka masih mampu, ya pantang bagi mereka untuk mundur. Oh, akhirnya minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah kalau saya mati hari ini, bisakah kakiku yang pincang ini menginjakkan kaki ini di surga Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah SAW, bisa. Ya, akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Amr ini ya bertempur di medan perang sampai akhirnya dia bisa
menggapai cita-citanya, yaitu mati syahid, dan ketika itu juga dia insya Allah masuk surga Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu para sahabat itu. Ya. Para sahabat, nyawanya dikorbankan, hartanya. Belum lagi kalau kita kisahkan harta ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini kalau dibandingkan keimanan beliau daripada keimanan seluruh ya umat Nabi Muhammad SAW yang lain, masih berat lagi imannya Abu Bakar. Beliau itu ya termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan awal-awal ya yang masuk Islam, yang beriman kepada Rasul. Ketika itu ya orang-orang yang masih belum mau gitu. Tapi Abu Bakar ini sangat yakin, betul-betul yakin. Oleh karenanya Abu Bakar ini ya sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan kalau seandainya bisa dijadikan kekasih, akan jadikan kekasih Abu Bakar ini. Ya, beliau infakkan seluruh hartanya. Ya, seluruh hartanya Abu Bakar ini digunakan untuk kepentingan agama Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana andilnya Abu Bakar. Belum lagi kemudian Utsman bin Affan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh ya, siapa yang bisa membebaskan sumur ya, sumur untuk kepentingan kaum muslimin, yaitu air minum, karena air minum ini kebutuhan vital sekali bagi manusia ya, kebutuhan pokok lah ya, orang tanpa air ya bisa mati dia ya. Ketika itu ya, sumur itu dikuasai oleh orang Yahudi, dan ketika kaum muslimin atau yang lainnya itu mau minum, mau mengambil air dari situ harus bayar. Dan bayarnya bukan murah ya. Ya, dari dulu orang-orang Yahudi itu ya sampai sekarang mereka licik ya. Licik ya, sehingga siapa yang bisa ibaratnya membeli itu ya untuk diwakafkan kepada kaum muslimin, maka baginya surga. Oh, tidak pikir panjang, padahal harganya ketika itu kalau dirupiahkan ya kurang lebih sekitar 1 miliar ya, harga sumur itu 1 miliar ya. Utsman tidak pikir panjang, langsung coba dinegosiasi. Masalahnya bukan pada uangnya, tidak ada, uangnya sudah ada, cuma orang Yahudi tidak mau jual ya, tidak mau jual. Sampai akhirnya ya alhamdulillah ya, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, Utsman ini memiliki lisan yang masya Allah ya, pandai negosiasi. Oh, pintar dia untuk merayu ya, sehingga orang Yahudi ini luluh juga dia ya, sehingga dia mau untuk menjual apa sumur itu. Nama sumurnya adalah Bi'ru Rumah ya, rumah nama sumurnya. Sampai sekarang masih ada di kota Madinah dan airnya masih dimanfaatkan, dan itu menjadi sedekah jariah sampai sekarang ya. Sudah 15 abad air itu mengalir ya, ya pahalanya masih didapatkan oleh Utsman bin Affan. Oleh karena ketika itu ya, Utsman ketika sudah diizinkan, dibeli sama Utsman 1 M langsung cash, subhanallah, tanpa pikir panjang, tanpa nanti dapat untung apa ya, nanti dapat ini apa balasan dunia, tidak mikir seperti itu Utsman ya. Yang paling penting adalah mendapatkan surga ya, karena subhanallah kemudian orang Yahudi ini mau membeli, tapi orang Yahudi ini lagi-lagi licik, jadi tidak diberikan sepenuhnya, yaitu dijual sehari Utsman, sehari mereka gitu. Jadi tidak dijual full gitu, semuanya hak milik Utsman, tidak ya, tetap ada milik ya, setengah-setengah lah ya. Utsman masih dapat setengah, orang Yahudi setengah. Tapi Utsman bin Affan inilah ya, oleh karenanya kekuatan umat Islam itu ada pada wakaf ya. Kalau kita pengen mengalahkan orang Yahudi, orang kafir, ayo kita galakkan umat Islam itu untuk wakaf ya. Coba ketika itu Utsman bin Affan bersaing dengan Yahudi itu sama-sama jualan ya, tetap kalah ya, kalah karena pasar Yahudi sudah banyak. Sekarang misalnya kita Yahudi punya air minum, air mineral, terus kemudian kita umat Islam juga punya air mineral, tetap kalah kita dengan Yahudi. Coba umat Islam ini semua air wakaf ya, gratis. Yahudi itu kalang kabut ya, apa ya, ekonominya langsung turun drastis gitu ya. Jadi ketika itu kan satu hari gitu ya, Utsman, ketika giliran Utsman itu sudah diwakafkan untuk kaum muslimin, semua yang ngambil air pada hari itu gratis tanpa ada bayaran ya. Tentunya kalau orang ya fitrah manusia mendengar yang gratisan itu kan ya pasti senang, dan ketika itu antri sudah ketika besoknya Yahudi bayar sepi
ya, sepi, tidak ada orang yang mau datang gitu ya. Hatta mungkin orang kafir pun tetap ngambilnya pas jatahnya Utsman. Ya, pas jatahnya ketika harinya Utsman gitu. Sampai ketika itu berjalan beberapa waktu. Begitu terus, Yahudi ini sepi ya, sampai kemudian akhirnya ya ibarat kata ya ngedumel gitu ya. Orang Yahudi ini, waduh kalau kayak gini ceritanya kita bangkrut ya. Dan betulan bangkrut, kemudian akhirnya orang Yahudi ini menyerahkan sumurnya semua. Wes udahlah Utsman, beli saja semuanya. Akhirnya sama Utsman dibeli lagi 1 M lagi, jadi total sumur itu 2 miliar. Ya, hanya sumur ya kawan. Sumur 2 miliar. Bayangkan itu. Ya. Subhanallah. Utsman mengeluarkan hartanya. Belum lagi Abdurrahman bin Auf, hampir di setiap peperangan ya disumbangkan hartanya ya untuk menopang kebutuhan, ya memberikan makanan dan lain sebagainya. Subhanallah. Inilah potret dari bagaimana umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, oleh karenanya betullah firman Allah ini, ya, ketika itu dikeluarkan pada umat ini sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat. Oleh karena kita harus mengikuti mereka. Ya, kita harus mengikuti mereka, walladzina tabauhum bi ihsan. Kita harus mengikuti jalannya para sahabat. Oleh karenanya manhajus salaf, ya, manhajus salaf adalah menyeru kepada pemahaman para sahabat. As-salaf itu yang dimaksud adalah as-sahabah, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kita ya bisa beragama seperti mereka? Karena kehidupan mereka, manhajnya sahabah itu manhaj yang maksum dijaga oleh Allah. Manhajus salaf itu manhaj yang maksum. Islam itu sendiri. Ya, adapun person-personnya ya pasti ada kesalahan, tapi secara ajarannya tidak ada kesalahan. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana kita disuruh mencontoh mereka. Ya, karena perfect sekali. Ya, siapa setelah sahabat yang kemudian seperti mereka? Tidak ada. Ya, bahkan setelah zaman mereka pasti turun, penurunan sampai zaman sekarang. Ya, sampai zaman kita sekarang ini penurunan. Ya, oleh karenanya kalau kita pengen berkembang, kalau kita pengen maju, ya, peradaban kita ini pengen maju, ya, kita kembali lagi kepada as-salaf, ya, yaitu mengikuti mereka sebagaimana firman Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu mengikuti mereka. Ya, di surat At-Taubah itu kan kita sudah diperintahkan was-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. As-sabiqunal awwalun itu sebelum Fathu Mekah. Jadi orang-orang yang masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah, mereka termasuk dari as-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, orang asli penduduk Ansar. Ya, kemudian walladzina tabauhum, yaitu yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, bi ihsan. Ya, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho, ya, dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, kepada para sahabat, pasti masuk surga. Tidak mungkin Allah meridhoi orang-orang yang masuk neraka, tidak mungkin. Ya, kalau Allah sudah ridho pasti masuk surga. Oleh karena para sahabat itu sudah ada jaminan, sudah ada stempelnya, mereka dijamin surga oleh Allah. Oleh karena kita disuruh mengikuti orang-orang yang sudah dijamin surga. Tolha tadi, ya, sama Rasul SAW bilang, Tolha pasti kamu masuk surga. Karena pengorbanannya. Oleh karena ahlu Badar, ya, ahlu Badar yang pertama kali masuk Islam itu, ya, peperangan dalam Islam itu, mereka semuanya dijamin surga oleh Allah. Ya, kesalahan-kesalahan mereka itu diampuni oleh Allah. Ya, karena perjuangan, ya, tidak mudah loh. Ya, cobalah kita, ya, kalau kita hidup ketika itu belum tentu kita masuk rombongan kaum muslimin. Bisa jadi kita masuk rombongan kafirin. Ya, tidak mudah. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengajak, ya, ayolah kita kembali ke ajaran mereka, ya, untuk kita bisa kemudian berandil di dalam agama Allah. Kalau kita memiliki ilmu, andil kita, ya, untuk menyebarkan ilmu, berdakwah di jalan Allah, ya, ini andil yang sangat besar. Dahulu para sahabat juga ada ahli ilmunya, semua para sahabat ahli ilmu, akan tapi ada yang fokus, takhasus, ya, yang memang benar-benar mulazamah kepada Rasulullah SAW. Ada yang memang ahli kepemimpinan, ahli peperangan, ya. Jadi ada keahlian masing-masing dan mereka bersinergi untuk memajukan Islam, untuk memajukan dakwah Islam, meninggikan kalimat tauhid. Ya, subhanallah. Lihat, ketika itu di zaman sahabat ada ulamanya, ya, yang dikader oleh Rasulullah SAW. Ya, di antaranya
yang sering ya mulazamah bersama Rasulullah SAW, Abu Hurairah, ya. Kemudian ada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, itu ulamanya sahabat. Ya. Beberapa yang didoakan bahkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya, itu Ibnu Abbas. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini faqih ya terhadap agama, itu jadi ulama Ibnu Abbas. Ya, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah Ibnu Abbas ini tafsir. Oleh karena yang ditunggu-tunggu tafsirnya Ibnu Abbas. Ya, setiap ada permasalahan yang ditunggu-tunggu bagaimana tafsirnya Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Hurairah termasuk di antara perawi hadis terbanyak, minal muksirin, ya. Minal muksirin, karena ada 7 golongan ya. 7 orang yang minal muksirin, yaitu yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Ya, yang paling banyaknya 5000 itu, 5000 sekian adalah Abu Hurairah. Ya, subhanallah. Kemudian ada juga mereka yang andil dengan harta mereka. Ya, karena sebagian para sahabat ada yang tidak memiliki harta, seperti Abu Hurairah ini tidak memiliki harta, tapi memiliki ilmu. Ya, mereka andil dengan ilmunya. Abu Hurairah saja buat makan, karena Abu Hurairah termasuk ahli sufah, ya, yang tinggal ya di teras-teras masjid Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi. Ya, sampai pernah suatu ketika itu Abu Hurairah seperti kayak kejang-kejang gitu ya. Kenapa Abu Hurairah kamu seperti itu? Apakah kamu gila? Ya, celetuk dari sebagian sahabat. Saya tidak gila. Saya ini menahan lapar. Sudah beberapa hari saya tidak makan. Subhanallah. Akan tapi ya para sahabat tetaplah mulia. Itu perjuangan, ya. Tidak makan karena ya ketika itu beliau menghafal hadis, ya, menghafal ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW. Luar biasa. Ketika itu memang nggak ada yang dimakan. Rasulullah SAW beberapa kali juga menahan lapar. Sehingga ketika ada makanan ya pada diri Rasul, ya para sahabat pasti makan yang ada di al-sufa. Ketika tidak ada, mereka puasa, bahkan sampai berhari-hari. Ya, itulah bagaimana potret zaman mereka. Ya, belum lagi kemudian ya kisah-kisah yang lain, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang fokus dengan kekuatan fisiknya, tenaga. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan ahli manah, ya. Jadi ya digunakan itu keahliannya itu untuk berjihad di jalan Allah. Ya, Khalid bin Walid, ya, yang awalnya dahulu masih belum masuk Islam, kemudian masuk Islam menjadi kekuatan besar. Khalid bin Walid ini ya ibaratkan ya pokoknya jago banget dalam perang gitu ya. Sampai mendapat julukan Saifullah, tidak pernah kalah. Ya, tidak pernah kalah. Oleh karenanya Khalid ini wafatnya tidak di medan peperangan, akan tapi ya di atas sarirnya, ya, karena sakit. Kenapa? Rahasianya karena nggak mungkin Saifullah itu kalah. Ya, pedangnya Allah nggak mungkin kalah. Ya, karena memang tidak pernah mengalami kekalahan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah ya. Jadi siapa yang memiliki harta, andil dengan hartanya untuk dakwah Islam. Infak di jalan Allah, wakaf, ya, karena itu yang akan bermanfaat bagi kita. Kalau kita sekarang punya harta banyak, kita tumpuk, kemudian nanti kita wariskan ke anak kita, belum tentu anak kita ini menjalankan dengan baik. Ya, belum tentu anak kita ini amanah. Bisa jadi anak kita ini saling bunuh-membunuh karena harta warisan. Kecuali kalau anak kita sudah kita ajari agama Islam, ya, agama yang hak. Tapi kalau tidak, kita bekali ilmu agama, kita tinggali harta, ya, banyak kasus. Ya, bisa dibuka di internet di mana-mana, kasus pembunuhan antara saudara karena rebutan warisan. Ya. Oleh karenanya, apalah gunanya harta kalau hanya cuma ditumpuk-tumpuk di rekening? Ya, dikeluarkan di jalan Allah agar itu bisa menemani kita. Karena yang bakal setia menemani kita di alam kubur nanti bukan anak kita. Bukan pula harta kita, bukan, tapi amalan kita. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul janazata thalatun. Ya, jenazah itu diikuti oleh 3 hal. Ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Ya, hartanya, kemudian keluarganya dan amalannya. Fayarji usnani. Kemudian yang 2 itu kembali lagi pulang. Ya. Wa yabqa wahid, dan 1 ini akan kekal, akan menemani kita setia, yaitu amalan kita. Ya, kita diantarkan oleh anak kita ketika kita mati, oleh mungkin sanak kerabat kita, tapi mereka tidak mungkin menemani kita dalam kubur. Mereka pulang, ya, cuma selesai ngubur dan selesai mendoakan dah pulang. Harta kita juga demikian, ya,
kita mungkin dikuburkan dengan mobil kita atau mungkin dengan beberapa kendaraan kita. Habis itu kendaraan kita tidak mungkin ikut dikuburkan juga. Ataupun kita punya rumah banyak, tidak mungkin rumah kita ikut dikuburkan. Atau mungkin kita punya uang di rekening miliaran, tidak mungkin juga ikut dikuburkan. Mereka balik itu, ya dibawa pulang. Nah, satu yang setia menemani, amalan kita. Ya, oleh karena ini yang harus kita kejar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu yang memiliki harta, memiliki ilmu, berdakwah dengan ilmu, berjihad, karena sekarang jihad yang paling utama adalah jihad bil bayan, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik, dari liberal, sekuler, ya, orang-orang yang memusuhi Islam. Jihad bil bayan. Ya, karena jihad ada dua, ya, jihad ya bil bayan, yaitu untuk zaman sekarang cocok, yaitu jihad ya dengan pedang, bisaif, ya. Ya, zaman sekarang cocok jihad bil bayan. Bahkan ini lebih besar, ya. Subhanallah. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sekarang melawan ya kesesatan, kekufuran, berbagai macam penyimpangan di dalam agama Islam dengan penjelasan, ya, dengan ilmu. Ya, oleh karenanya keutamaan ahli ilmu itu kan luar biasa. Ya. Bahkan disandingkan persaksian ahli ilmu itu dengan persaksian Allah sendiri, dengan persaksian para malaikat. Ya, di dalam surat Al-Imran, ya. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan persaksian bahwasanya memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah, melainkan hanya Allah. Kemudian malaikat juga mempersaksikan ulul ilmi, ya, orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang berilmu ini luar biasa. Dia menjadi penyinar di kala kegelapan. Ya, ulama. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya. Tidaklah menjadi orang yang mulia pewaris para nabi ini, ya, kecuali yang mereka yang dimuliakan. Ya. Nabi tidak mungkin mewarisi orang-orang yang tidak mulia, pasti mewarisi orang-orang yang mulia, yaitu para ulama. Ya, para ulama, subhanallah. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak punya harta, ilmu juga tidak punya, kita masih punya fisik, punya tenaga, punya kemampuan-kemampuan yang lain. Itu yang kita gunakan untuk andil dalam agama Allah. Ya, misalnya sering saya kasih contoh, misalnya, Ustaz, saya tidak punya duit untuk nyumbang masjid, untuk nyumbang pondok. Saya juga tidak punya ilmu untuk ngajar, untuk berdakwah, tidak punya ilmu. Tapi saya ini masih kuat fisik saya, Ustaz. Saya bisa membersihkan WC-nya, saya bisa membersihkan halamannya, saya bisa, Masya Allah. Ya, itulah gunakan untuk membela agama Allah. Ya, jadi semuanya bisa digunakan. Ya, bersinergi. Itulah menjadi kekuatan besar nanti umat Islam ini. Ya, kalau kita sama-sama sadar bahwasanya ayo kita memiliki andil di dalam agama Allah. Sebesar apapun andil yang kita curahkan, tetap itu kembalinya manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, karena Allah tidak butuh dengan amalan kita, ya. Allah itu ghani, ya, yang maha kaya, tidak butuh dengan kita. Ya, kitalah yang butuh dengan Allah. Kita butuh dengan amalan-amalan kita sendiri untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karena ketika mungkin kita sudah sedikit memiliki jasa, sedikit memiliki andil untuk agama Allah, sekali-kali jangan pernah kita merasa bahwasanya kita punya jasa. Ya, karena merasa berjasa itu, ya, kata para ulama, itu penyakit. Kemudian merendahkan yang lain, ya, atau merasa senior. Saya ini yang buka dakwah di sini, kamu jangan sampai ya ikut-ikutan, jangan. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita adil, kita niatkan ikhlas karena Allah. Ya, kemudian kita serahkan semuanya urusan kepada Allah. Kemudian ketika kita melihat ada yang muda-muda, generasi-generasi muda kemudian melanjutkan estafet dakwah kita, jangan kita merasa sempit, merasa tersaingi, tidak boleh. Ya, justru merasa senang bahwasanya semakin banyak orang akan mengenal dakwah Islam ini, mengenal hak, mengenal sunnah. Subhanallah. Ya, sinergi ya ikhwan. Ya, jangan pernah kita berpecah belah, karena berpecah belah adalah simat min alamati ahli bidah. Ya, berpecah belah adalah di antara tanda-tanda ahli bid'ah. Adapun tanda-tanda ahli sunnah al-ijtima', bersatu di atas tauhid.
Ya, bukan hanya sekedar persatuan yang semu, akan tapi persatuan yang kokoh yang dibangun di atas landasan akidah yang hak, ya, dan ya pokok-pokok prinsip-prinsip beragama yang benar. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Jadi ya kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bagaimana kita mencurahkan semua kehidupan kita ini untuk agama Allah. Ya, bagaimana ibunya Anas bin Malik, ya, itu mewakafkan Anas bin Malik itu untuk Rasulullah SAW, untuk berkhidmat di jalan Allah. Ya, subhanallah. Janji Allah, kalau kita menolong agama Allah, ikut andil, ya, di dalam agama Allah, Allah akan menolong kita. Intan surullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita dan Allah akan memberikan kita istiqomah. Jika seandainya kita abai, hanya sekedar beragama ini individual, pokoknya mikirkan diri sendiri, tidak mau untuk andil agama Allah, apakah kita tidak takut dengan firman Allah, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya kita tidak mau andil dalam agama Allah ini, tidak mau belajar, tidak mau, pokoknya antipati, yastabdil qauman ghairakum, kita akan digantikan, ya, oleh umat yang lain yang akan andil untuk agama Allah, sedangkan kita dibuang, dilempar ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya, subhanallah. Tentunya kaum yang akan menggantikan kita bukan seperti kita yang tidak acuh tak acuh dengan agama Allah, bahkan mungkin tidak mau andil dalam agama Allah, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ayo, ya, saya mengajak pada diri saya sendiri terutama, ya, karena ini nasihat aja untuk diri saya sendiri dan kaum muslimin semuanya. Ya, berusaha kita mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan ini. Ya, berusaha, ya, kita punya kemampuan apa, ya, orang-orang yang di media sekarang, ya, termasuk media-media TV, radio, jangan pernah meremehkan ini, ya. Ini adalah andil besar untuk agama Allah. Ya, subhanallah. Saya pernah menjumpai di pedalaman sana orang sudah mengenal sunnah, padahal tidak pernah ada ustadz, ya, ustadz kita, ustadz sunnah itu ke sana karena memang aksesnya jauh sekali, sinyal tidak masuk, listrik tidak masuk. Saya pernah ke sana, ya, untuk agenda safari dakwah, ya, di pedalaman memang jauh sekali, ya, jalannya juga masih terjal, tidak bisa dilewati dengan, ya, mulus, ya. Saya bertanya kepada bapak, udah sepuh, jenggotnya sudah putih, ya, bapak tuh ikut ngaji ke kita karena kita mengadakan suatu pengajian kecil-kecilan gitu. Dari mana bapak bisa kenal sunnah ini? Dari radio katanya, subhanallah. Ya, oleh karena ayo, ya, yang media juga andil, yang semuanya andil, ayo, yang punya harta andil. Jadi kokoh kekuatan Islam ini. Yang ahli ekonomi ikut andil, yang ahli mungkin pertanian, semuanya. Keahlian itu kita gunakan untuk menolong agama Allah, untuk memajukan Islam, ya, dan kaum muslimin. Jangan pernah kita mau dikotak-kotakkan, dipecah belah, ya, sehingga kita tidak bersatu, ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Satu hal yang saya ambil dan saya tekankan di sini dari nasihat Ustadz adalah wakaf merupakan kekuatan kita di zaman sekarang, Ustadz, ya. Jadi saling tolong menolong dalam membangun Islam, Ustadz. Masya Allah. Oke, baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami menerima interaktif telepon bagi pemirsa yang ingin bertanya di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Mungkin sambil menunggu telepon yang masuk, tadi kita dibahas oleh Ustadz mengenai media dakwah, Ustadz, ya. Nah, sahih. Masya Allah, saat ini berkembang sekali media dakwah, terutama yang kita bahas adalah media dakwah sunnah, Ustadz, ya. Alhamdulillah kita juga didatangi oleh teman-teman tim dari Pasuruan Mengaji yang hadir di studio Al-Furqan TV sekarang ini. Ustadz, kalau boleh Ustadz berikan kami nasihat lagi untuk motivasi lagi, Ustadz, bagaimana andil kita terhadap Islam ini, Ustadz, dari pergerakan media-media dakwah yang ada sekarang ini, Ustadz. Nah, jadi di media ini memiliki peran besar, ya. Bagaimana bisa kemudian kajian-kajian ustadz-ustadz ini, ya, ustadz-ustadz ini banyak kan tidak tahu media, terus direkam, dimasukkan YouTube, dimasukkan Facebook, dimasukkan Instagram,
Ya, sedangkan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang kafir itu mereka juga pakai media. Ya, mengkonter itu ya kita dengan media juga. Ya, sehingga dengan wasilah-wasilah media banyak orang yang mengenal sunnah. Kalau di pedalaman Rio itu kan apa? Rata-rata pakai ini ya, parabola. Jadi bisa melihat TV Roja dulu ya. Yang awal-awal itu kan TV Roja ya. Barulah kemudian ada TV-TV yang lain ya. Alhamdulillah dengan sekarang hadirnya Al Furqan TV ini, masya Allah banyak mereka berkata-kata bahwasanya saya mengenal hidayah ini melalui TV. Masya Allah. Ya. Betapa besarnya. Jadi dan mungkin orang-orang yang mengedit, orang-orang yang di balik layar itu bisa jadi lebih ikhlas dia. Ya subhanallah. Itu yang bisa, mungkin itu yang masukkan dia ke surga Allah ya azza wajalla. Oleh karenanya ketika kita mengedit, kita niatkan untuk Allah ya azza wajalla. Kita jadi pokoknya jadi kameramen, jadi apa. Subhanallah. Ya, itu besar itu. Bisa jadi satu orang saja yang menikmati, ya nggak harus banyak. Itu lebih baik daripada onta merah. Ya, antum tahu onta merah itu di Saudi harganya berapa? 1 juta real. Ya, itu setara 4 miliar. Ya, itu lebih baik ketika ada orang mengenal hidayah sunnah dari satu cuplikan dari video yang kita edit, kita syuting, kemudian kita upload, luar biasa. Ya, apalagi mungkin banyak, ya kemudian di-share, luar biasa. Ya, oleh karenanya mari kita perbaiki hati kita, karena yang ikhlas itu akan kekal. Ya, yang ikhlas itu akan kekal. Sebagaimana perkataan emas dari Imam Malik, ya, maka nalillahi yabqa. Sesuatu dilakukan karena Allah pasti kekal. Ya, media-media ini ya kalau hanya untuk cuma pengen viral, jadi kemudian ingin naikkan rating saja, cuma itu, kemudian cara-caranya ndak syar'i, kajian ustadz dibentur-benturkan, membuat fitnah, ya kan, itu ndak akan kekal itu, karena niatnya salah, tata caranya juga salah. Tapi kalau memang media benar-benar ya pengen edukasi, ya mengajari umat dari dasar, ya tidak ada niat karena yang lain, ya kalaupun nanti mendapatkan rating, mendapatkan sambutan dari mas, itu alhamdulillah kenikmatan, ya. Tapi yang paling penting kita perbaiki hati kita terus, ya itu yang harus kita ya lakukan. Kemudian jika ada fitnah-fitnah, sudahlah, ya kita berjalan aja terus, ya fitnah itu pasti ada, ya pasti ada di setiap keadaan, pasti ada, baik itu fitnah dari internal sendiri ya ataupun eksternal, ya akan tapi bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan baik, ya. Kita kalau ketika ada fitnah, ya sudahlah, kita konsultasikan dengan ustadz-ustadz kita yang sudah sepuh, ya kemudian kita minta nasihat, habis itu sudahlah, kita tidak perlu larut, yang penting kita berkarya, ya berkarya dan berkarya terus sampai kapan? Sampai kita wafat, karena karya kita itulah yang akan kekal, yang itu akan menemani kita nanti di kuburan. Ya, kalau kita ngurusi fitnah, tidak berkarya, ya tidak punya karya, tidak punya ini, tidak punya andil, ya kita mati. Ya kalau kita dapat syafaat, kalau tidak, ya kita mendapatkan siksa kubur, waliyadzubillah. Ya, mungkin itu yang sedikit bisa disampaikan. Seperti ada telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dengan Bapak Susanto ini Pak, dari Purworejo. Purworejo, Masya Allah. Tafadhol Pak. Ya Ustaz, sepertinya Ustaz kemarin sempat mampir di Purworejo ya Ustaz ya. Sahih. Pekan lalu di Purworejo. Insya Allah. Silakan Bapak. Gini Ustaz, ya. Anda mau nanya, kita itu kan pastilah semua orang itu pengen andil dalam ingin mendapatkan pahala yang banyak dan pengen masuk surga. Tapi kadang Ustaz, kondisi kehidupan ini ya, kita pengen seperti Ustadz, tapi kok kayaknya ngaji aja jarang-jarang. Kita pengen bersedekah seperti orang-orang yang kaya, tapi kok ya kerjaan aja untuk sehari-hari kadang masih kurang, kan? Kita pengen ibaratnya berjihad seperti para sahabat, karena Masya Allah berjihad itu kan pahalanya yang begitu besar. Tapi juga mau perang sama siapa, mosok ya perang sama tonggone gitu kan. Nah, akhirnya apa gitu Ustaz, kalau kondisinya seperti ini gitu. Mau mondok juga kok rasanya ada hal yang lain yang memberatkannya.
Jadi kalau kondisinya seperti ini nih gimana Ustaz ya kita bisa andil dalam berdakwah ini Ustaz? Nah, Mohon pencerahannya Ustaz ya. Masya Nah, Allah. Insyaallah. Assalamualaikum Udah, Pak, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Nah, Masya Allah Bapak Susanto ya di Purworejo. Nah, kemarin kita sempat mampir hari Sabtu kemarin ya di Purworejo ya di Masjid Ar-Royan ya. Jadi untuk bagaimana keadaan yang seperti Bapak mau mau jadi ustadz ya ngaji jarang-jarang ya, kemudian mau nginfak ya kerjaan masih kalang kabut ya, untuk diri sendiri kadang tidak cukup ya, kemudian bagaimana mau jihad juga jihad sama siapa gitu ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang sebenarnya masih banyak kemampuan kita yang lain ya. Sekarang kita punya medsos ya, punya zaman-zaman sekarang, ketika kita men-share kebaikan-kebaikan itu bagian dari kita andil di dalam agama Allah loh ya. Jadi dari yang kecil, sesuatu yang kecil itu bisa kita buat, tidak perlu harta yang banyak, tidak perlu ilmu yang banyak. Contoh ya, di antara cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan ya. Kemudian kita menjenguk orang sakit ya, kemudian kita mendoakan kaum muslimin, itu bagian dari andil, dan itu tidak perlu harta banyak, itu tidak perlu ilmu yang banyak, tidak perlu jadi ustadz kemudian langsung jenguk orang sakit, tidak perlu jadi ustadz antum bisa menyingkirkan gangguan di jalan, tidak perlu jadi ustadz antum untuk mendoakan kaum muslimin. Jadi orang-orang biasa saja sudah bisa gitu lah. Jadi sekecil apapun amalan yang bisa kita lakukan untuk kaum muslimin, untuk agama Allah, kita lakukan ya. Oleh karena Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan amalan sekecil apapun ya. Bisa jadi kecil itu tapi besar di hadapan Allah karena ikhlas ya, karena ikhlas kita ya, karena kita mungkin tidak dikenal, kita sebatang kara misalnya, itu ikhlas, lebih ikhlas ya, subhanallah, justru itu bisa besar di hadapan Allah azza wajalla. Jadi jangan pernah kita merasa putus asa, tetap kita insya Allah ada andilnya ya, sekecil apapun Bapak ya, insya Allah bisa kita lakukan ya. Seperti contoh yang kita lakukan tadi, kita sampaikan tadi ya, mendoakan ya. Bapak masih punya doa ya, masih punya doa ya, bangun sepertiga malam terakhir di waktu-waktu mustajab, di antara doa adzan dan iqamat, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kemenangan kepada umat Islam, berikanlah kekuatan kepada para ustadz-ustadz kita ya, para asatid yang memperjuangkan mungkin di pondok pesantren, berdakwah di jalan Allah, mudahkanlah bagi orang-orang yang kaya untuk terus berinfak di jalan Allah. Jadi berdoa, kita masih punya doa, dan doa itu ad-du'a usilahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman loh ya. Jadi begitu ya Bapak, itu salah satu contoh ya, banyak yang lain yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Bapak punya skill apa ya, punya kekuatan apa ya, itu bisa disumbangkan untuk agama Allah azza wa jalla ya, wallahu taala alam. Insyaallah. Seperti Bapak Susanto tadi curhat Ustaz ya. Nah, Insyaallah ini ada beberapa pertanyaan juga masuk melalui WhatsApp Ustaz, cuman karena waktu juga yang tidak banyak sehingga kami pilih satu Ustaz. Insyaallah pertanyaan ini mewakili umat-umat yang ada di luar sana Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya ikut andil untuk Islam jika kita adalah orang yang berstatus sebagai ibu rumah tangga Ustaz? nah, masya Allah, ibu rumah tangga ini sebenarnya luar biasa ya. Didik anak-anak ibu itu, dahulu para ulama itu terlahir dari didikan ya para ibunda-ibunda yang hebat ya. Bagaimana ibundanya Imam Syafi'i itu bisa melahirkan Imam Syafi'i, yang mana kemudian tidaklah Imam Syafi'i sekarang disebut-sebut, didoakan rahimahullah, melainkan ibundanya pasti dapat pahala ya, subhanallah. Dia adalah, oleh karenanya Ustadz kita, Dr. Sufyan Baswedan itu memiliki buku yang sangat bagus ya, Ibunda Para Ulama ya. Kebanyakan para ulama itu ya, di balik itu ada ibu yang sangat hebat ya. Bagaimana Imam Bukhari memiliki ibu yang hebat, Imam Syafi'i itu memiliki ibu yang hebat. Bagaimana Anas bin Malik yang membantu Rasul, Khadim Rasul SAW itu, keseharian Rasul SAW, yaitu memiliki ibu yang hebat ya, subhanallah. Jadi ibu ini memiliki andil yang besar ya, didik anak-anak ibu untuk menjadi orang-orang besar ya, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama Allah azza wa jalla ya. Ini sangat-sangat luar biasa peran seorang ibu ya, peran vital ya, peran yang sangat luar biasa yang harus betul-betul kita tanamkan pada diri kita ya.
Jadi kita bisa melahirkan para ulama, karena para ulama itu terlahir diawali dari rumah, ya, dari rumah, kemudian dari madrasah, kemudian dari majelis-majelis ilmu, ya subhanallah. Oleh karenanya, ya ibu-ibu, ayo marilah kita sama-sama, ya tidak harus semua anak ibu jadi ustadz, tidak. Ya, untuk andil dalam agama Allah ini tidak harus jadi ustadz. Jangan pernah memahami makna andil ini sesempit itu ya. Ya, andil agama Allah bisa jadi apa saja. Yang paling penting semua orientasinya untuk agama Allah. Ya, ketika kita jadi arsitektur misalnya, ya itu bisa kita untuk andil agama Allah. Kita gambar, ya gratis untuk masjid, ya gratis untuk, atau mungkin diskon untuk masjid, atau mungkin 0%, atau untuk ma'had, ya untuk rumah tahfiz, luar biasa. Ya, kemudian yang jago IT, ya bikin website, ya gratis untuk ma'had, bikin aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran, luar biasa, edukasi untuk belajar. Sekarang zamannya sudah berkembang, ya bisa jadi apa saja, yang paling penting jadi orang soleh. Ya, misalnya anak-anak ibu ini mondok, ya nggak harus anak-anak pondokan itu jadi ustadz, ya yang paling penting ya anak-anak pondok itu ya jadi orang soleh, ya jadi orang soleh, jadi apa saja profesinya, jadi pedagang, jadi pilot, mungkin jadi tentara, jadi polisi, jadi ya pokoknya jadi abdi negara dan lain sebagainya. Yang penting yang soleh, ya kalau jadi misal pedagang yang soleh, jujur, ya kalau jadi misalnya jadi polisi, ya polisi yang soleh, ya kalau misalnya jadi pegawai negeri, ya pegawai negeri yang soleh, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa andil untuk agama Allah, membantu agama Allah Azza wa Jalla agar kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabatnya. Wallahu ta'ala.